Baik pemirsa, nah ini penting sekali buat kita semua ya, apalagi yang sudah menikah ya. Kadang-kadang kita suka bercanda ataupun mungkin kata-katanya keluar serius ketika kita ngomong dalam keadaan yang emosi gitu. Nah ini mungkin sekarang kita akan dari berita Islam yang masuk ini akan menjelaskan apa saja kata-kata yang bisa membuat itu sama seperti talak. Nah kita saksikan sama-sama ya, ini dia penjelasannya. Kamu tahu kitab Allah, kamu tahu tuntunan Rasulullah. Pernikahan yang bisa menyakiti pasangan itu haram hukumnya. Bahaya kalimat yang bisa menjatuhkan talak. Ceraikan aku. Cerai. Mungkin kata cerai seringkali terlontar dari mulut seorang istri saat dalam keadaan emosi. Namun dalam hukum Islam, hak talak atau cerai itu ada pada suami. Jadi meskipun seorang istri sering mengucapkan kata cerai, maka itu tidak berarti berlakunya perceraian. Ya, syariat memang tidak menjadikan perceraian di tangan para wanita. Karena secara umum, kaum lelaki lebih berpikir panjang dan lebih stabil dalam mengambil keputusan. Berbeda dengan para wanita yang sering mengalami kondisi yang dapat berubah pola berpikirnya. Seperti ketika dalam kondisi haid atau ketika mengandung dan lain sebagainya, sehingga terkadang perasaan lebih didahulukan daripada pikiran. Seorang wanita memang lebih emosional dan gampang mengucapkan kata cerai. Oleh karena itulah kita patut bersyukur bahwa ajaran Islam tidak menjadikan itu sebagai perceraian, meskipun kata cerai diucapkan seorang istri 1000 kali sehari. Misalnya, lain halnya jika seorang laki-laki mengucapkan dengan sadar meskipun hanya 1 kali, maka dianggap jatuh 1 talak. Nah pemirsa, karena itulah seorang suami harus lebih berhati-hati jika mengucapkan kalimat yang justru dapat diartikan sebagai kalimat talak. Seperti jika seorang suami berkata, "Kamu seperti punggung ibuku." Dalam Islam, kalimat seperti ini disebut dengan zihar. Zihar adalah ungkapan kalimat yang intinya mengharamkan hubungan suami istri, atau dapat diartikan sang suami menyatakan bahwa istrinya hukumnya haram bagi dirinya, seperti haramnya punggung ibunya bagi dirinya. Secara syar'i, zihar bisa didefinisikan sebagai seorang suami yang mengungkapkan bahwa istrinya itu menyerupai atau secara hukum dengan wanita yang haram dinikahinya, seperti ibu, saudara kandung wanitanya, dan seterusnya, baik dengan menyebutkan kata punggung atau bagian tubuh yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, orang-orang yang menjihar istrinya di antara kamu atau menganggap istrinya sebagai ibunya padahal tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 2. Sedangkan jika seorang suami berkata kepada istrinya bahwa istrinya mirip ibunya atau kecantikan istrinya seperti ibunya, namun tidak diniatkan untuk menjihar dan lafaz yang masih umum, maka belum tentu itu diartikan sebagai jihar. Berbeda dengan lafaz yang tegas dan jelas seperti, "Kamu haram bagiku sebagaimana haramnya aku menyetubuhi ibuku," maka itu sudah jelas jatuhnya jihar. Nah pemirsa, dalam Islam terdapat pula beberapa kalimat yang dapat dikatakan bahwa itu adalah kalimat talak. Berikut penjelasannya. Talak merupakan perbuatan yang dibolehkan tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talak memiliki pengertian dari kata itlaq yang menurut bahasa berarti meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan. Talak biasanya terjadi karena adanya pertengkaran atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan tidak ada jalan lagi untuk mendamaikan keduanya selain dengan jalan menjatuhkan talak. Terdapat 2 jenis lafaz talak, yaitu talak syarih dan talak kinayah. Talak syarih adalah talak yang jelas maksudnya, talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya dengan kalimat yang jelas dan terang, lafaz yang membawa maksud perceraian dan tidak ada pengertian selainnya. Selain itu, menurut Abdul Azim bin Badawi Al-Kalavi, bahwa yang dimaksud dengan syarih adalah suatu kalimat yang langsung dapat dipahami ketika diucapkan dan tidak mengandung makna lain. Contoh lafaz-lafaz syarih seperti, "Aku ceraikan kau dengan 1 talak," atau "Aku telah melepaskan talak untuk engkau," atau "Hari ini aku ceraikan kau." Maka jika seorang suami melafazkan talak dengan menggunakan kalimat talak syarih seperti kalimat tersebut, dapat diartikan bahwa telah jatuh talaknya walaupun tanpa niat. Hal ini sependapat dengan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Beliau berkata bahwa talak syarih tidak membutuhkan niat.
Lalu ada talak kinayah. Talak kinayah adalah suatu ucapan talak yang diucapkan dengan kata-kata yang tidak jelas atau melalui sindiran. Maka makna dari kata-kata tersebut dapat diartikan lain. Contohnya jika sang suami berkata seperti pulanglah kamu, atau kembalilah pada keluargamu, atau kita berdua sudah tidak ada hubungan lagi. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa talak dianggap sah jika dilakukan dengan niat sengaja dan tanpa tekanan atau paksaan orang lain, atau faktor-faktor eksternal yang menyebabkan seseorang mentalak istrinya. Maka talak tidak berlaku kecuali dia menghendakinya. Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa amal perbuatan dalam Islam tidak dinilai kecuali dengan adanya niat. Misalnya, jika seseorang mengerjakan aktivitas sholat dari takbir sampai salam, tetapi tidak meniatkan untuk sholat, maka sholatnya tidak sah. Atau jika seseorang melakukan sahur dan makan ketika maghrib, tetapi dia tidak niat untuk berpuasa, maka amal dia ini tidak dianggap sebagai amalan orang puasa. Sama juga seperti orang duduk di masjid tanpa niat iktikaf, maka dia tidak bisa disebut melakukan ibadah iktikaf. Seiring dengan perkembangan media komunikasi saat ini, hubungan antar sesama manusia pun mengalami pergeseran dan perubahan. Media komunikasi dengan berbagai jenis model pun bermunculan dan beraneka ragam, seperti layanan SMS, email, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Nah, pemirsa, lalu bagaimana jika perkara talak justru disampaikan melalui SMS ataupun tulisan? Berikut penjelasannya. Talak dengan tulisan atau surat dapat dianggap jatuh talak, sekalipun suami yang menuliskan surat tersebut bisa berbicara. Para ahli fikih mensyaratkan bahwa surat tersebut harus jelas dan terang. Artinya surat tersebut harus dapat dibaca dan tertulis di lembaran kertas bermatrai yang menunjukkan alamat istri yang jelas. Namun jika surat tersebut hanya tertulis engkau saya talak tanpa ada alamat dan tujuan yang jelas, maka hal tersebut tidak bisa dianggap jatuh talak kecuali dengan adanya niat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, 3 perkara kesungguhannya dipandang benar dan main-mainnya dipandang benar pula, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Jadi jelas bahwa tulisan dan tujuan yang jelas dapat membuat sah suatu perkara talak. Tidak hanya melalui surat atau tulisan, ada satu lagi fenomena talak yang dilakukan melalui SMS yang masih memiliki perbedaan pendapat tentang hukumnya. Fenomena talak melalui SMS ini sebenarnya sudah terjadi lama, seperti halnya yang terjadi di Dubai, sebuah negara kawasan Teluk di Timur Tengah pada tahun 2001. Bahkan sekarang negara Dubai telah mengesahkan bahwa talak melalui SMS itu menjadi sah jatuhnya talak. Begitu pula yang terjadi di negara Malaysia dan Singapura. Meskipun telah disahkannya talak melalui SMS, dalam kenyataannya masih banyak orang yang menolak tentang keabsahannya. Hal ini dikarenakan seseorang tidak bisa yakin akan identitas si pengirim yang tentu juga pada niatnya. Kebenaran lafaz talak melalui SMS juga bisa disalahgunakan. Padahal, perceraian bukanlah suatu perkara yang patut dipermainkan. Talak melalui SMS memiliki kesamaan dengan talak melalui surat atau tulisan. Para ulama fikih sepakat bahwa talak melalui surat dan SMS dapat dikatakan jatuh talak asalkan memenuhi syarat seperti yang telah dijelaskan. Bahwa hal itu harus jelas tulisan dan tujuannya. Maka jika semua sudah terpenuhi, dapat dikatakan bahwa jatuhlah talak satu. Namun pada akhirnya, tetap saja talak melalui kedua media tersebut harus tetap dikukuhkan dan dikonfirmasi ulang duduk perkaranya di pengadilan agama. Karena sesungguhnya perceraian yang dilakukan lewat media komunikasi itu tidak dibenarkan secara syariat. Nah pemirsa, demikianlah penjelasan seputar kalimat talak. Maka sebagai suami, janganlah pernah mengucapkan kalimat talak atau cerai dengan mudah, apalagi pada saat emosi. Karena jika masih dapat diselesaikan dengan cara baik-baik, talak seharusnya jadi suatu hal yang pantang untuk diucapkan suami kepada istrinya. Ya Allah, inilah kenapa kita harus benar-benar menjaga lisan kita ya. Karena kadang kita nggak sadar dalam keadaan emosi, berantem besar, terus tiba-tiba laki-laki berbicara, kita sudah tidak ada hubungan lagi, pulanglah kamu ke rumah orang tua. Dan itu ternyata salah satu talak hinayah ya. Hinayah, sindiran gitu ya. Sindiran. Jadi memang walaupun kata-katanya itu tidak jelas, tapi kalau misalnya memang sudah punya niat untuk pisah, itu hati-hati sekali karena itu bisa berupa jadi merupakan suatu talak gitu. Tapi tadi sebenarnya aku agak sedikit ini ya tentang talak melalui SMS gitu. Ternyata kalau kita berpikir kan kalau misal talak dari SMS itu kan kadang-kadang kalau misalnya ini serius atau enggak gitu kan. Ternyata di Malaysia, di Dubai
Dubai dan di Singapura, talak melalui SMS itu bisa dikatakan itu sebagai talak gitu. Karena sudah jatuh omongan kalau kita berpisah bagaimanapun caranya kan. Nah, kalau dan ada satu lagi tadi yang talak sarih kalau tidak salah. Nah, kalau misal ini memang kalau misal berkata tapi secara jelas bahwa memang ketika kita bilang saya sudah tidak mau lagi denganmu gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah, itu memang kalau tanpa niat saja itu bisa dikatakan talak juga ternyata. Walaupun cuma main-main ya, walaupun nggak ada niat atau nggak dari hati ngomongnya. Makanya ya. Berbahaya sekali ya ketika kita berkata-kata gitu ya. Iya betul, nauzubillah min dzalik. Oke, setelah ini masih ada penjelasan yang lainnya tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi abis dengar yang seram-seram, kita dengar yang mencerahkan dan menyejukkan hati. Insyaallah. Tapi setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.